Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang berbagai sistem yang ada di dalam suku Sunda. Disimak baik-baik ya, dan langsung aja kita ke pembahasannya. Sistem bahasa suku Sunda. Bahasa yang dipakai oleh suku ini ialah bahasa Sunda. Bahasa Sunda adalah bahasa yang diciptakan dan dipakai sebagai alat komunikasi oleh suku Sunda dan sebagai alat pengembang serta pendukung kebudayaan Sunda itu sendiri. Selain itu, bahasa Sunda adalah bagian dari budaya yang memberi karakter yang khas sebagai identitas suku Sunda yang merupakan salah satu suku dari beberapa suku yang ada di Indonesia. Bahasa Sunda hingga kini masih lestari dan umumnya digunakan di daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Sementara itu, di kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, dan Tangerang, masyarakatnya lebih sering bertutur kata dengan menggunakan bahasa Indonesia. Meski begitu, tetap ada logat Sunda yang kental dalam setiap pengucapannya. Bahasa Sunda terdiri dari beberapa dialek, yaitu yang pertama, dialek Barat. Dialek Barat digunakan di daerah Banten dan disebut juga sebagai bahasa Sunda Banten. Yang kedua, dialek Utara. Dialek Utara digunakan di Sunda Utara seperti Bogor dan beberapa daerah Pantura. Yang ketiga, dialek Selatan. Dialek Selatan banyak digunakan di Priangan yang digunakan di Bandung dan sekitarnya. Yang keempat, dialek Timur Laut. Dialek Timur Laut digunakan di sekitar Kuningan dan Cirebon. Karena itu disebut juga sebagai bahasa Sunda Cirebon. Yang kelima, dialek Tengah Timur. Dialek Tengah Timur digunakan di Indramayu dan Majalengka. Dan yang keenam, dialek Tenggara. Dialek Tenggara digunakan di Ciamis dan sekitarnya. Dan juga di Banyumas dan di Cilacap yang sudah masuk wilayah Jawa Tengah. Bahasa Sunda juga memiliki tingkatan dalam bahasa, yaitu bahasa untuk membedakan golongan usia dan status sosial. Tingkatan dalam bahasa Sunda diantaranya yaitu yang pertama, bahasa Sunda halus atau lemes. Bahasa Sunda halus yaitu dipergunakan untuk berbicara dengan orang tua, orang yang lebih dituakan, atau disegani. Yang kedua, bahasa Sunda sedang. Bahasa Sunda sedang yaitu digunakan antara orang yang setaraf atau sebaya, baik usia ataupun status sosialnya. Dan yang ketiga, bahasa Sunda kasar. Bahasa Sunda kasar yaitu digunakan oleh atasan atau pimpinan kepada bawahan, atau ditujukan kepada orang yang status sosialnya lebih rendah. Sistem mata pencarian suku Sunda. Pada zaman dahulu, dengan keadaan tanah yang subur dan dataran tinggi, orang Sunda biasanya terjun ke dunia pertanian dan berhuma atau berladang. Berladang bersawah banyak dilakukan oleh masyarakat Sunda. Tetapi bagi masyarakat Sunda Kanekes, pertanian di sawah merupakan hal yang tabu. Sumber kehidupan dalam tradisi Kanekes adalah menanam padi di ladang, berburu ikan, dan binatang hutan. Hal ini dipercayai oleh mereka sejak dulu kala dan tidak mau melanggarnya. Pada zaman sekarang, masyarakat Sunda mengembangkan industri kreatif. Pakaian kaos dari Bandung atau industri penjualan dengan sistem factory outlet, distro, semuanya kebanyakan dari tanah Sunda. Inilah salah satu bukti orang Sunda ahli dalam menciptakan sesuatu. Orang Sunda juga piawai dalam bidang kuliner, contohnya Bogor ada col enak dan batagor yang digemari oleh masyarakat Sunda maupun luar Sunda. Ada tokoh yang terlahir dari tanah Sunda, yaitu Hairul Tanjung, yang termasuk dalam 40 orang terkaya di Indonesia. Sistem kesenian. Yang pertama ada seni bangunan. Rumah adat di Sunda bermodel Keraton Kasepuhan Cirebon yang memiliki 4 ruang, yaitu A. Pendopo, yaitu tempat untuk menjaga keselamatan Sultan. B. Pringondani, yaitu tempat Sultan memberi perintah kepada adipati. C. Prabayasa,
yaitu tempat sultan menerima tamu. D. Panembahan, yaitu ruang kerja dan tempat istirahat sultan. Yang kedua, seni tari. Suku Sunda memiliki berbagai tari tradisional khas. 3 di antaranya yang cukup populer di Indonesia adalah tari jaipong, tari topeng, dan tari rampak kendang. Contoh lainnya dari seni tari adalah tari merak, tari ketuk tilu, dan tari wayang. Yang ketiga adalah seni musik. Alat musik tradisional Sunda adalah angklung, calung, kecapi, dan dekung. Alat musik digunakan untuk mengiringi tembang dan kawih. Tembang adalah puisi yang diiringi kecapi dan suling. Kawih adalah lagu bebas yang diiringi dengan angklung dan calung. Yang keempat adalah seni sastra. Sunda kaya akan seni sastra. Misalnya Prabu Siliwangi yang diungkapkan dalam bentuk pantun dan Sikabayan dan Sangkuriang yang diungkapkan dalam bentuk prosa. Contoh karya sastra yang berasal dari suku Sunda adalah karya sastra Babat Cirebon dan karya sastra Cariosan Prabu Siliwangi. Yang kelima adalah seni pertunjukan. Pertunjukan yang paling terkenal di Sunda adalah wayang golek. Wayang golek adalah boneka kayu dengan penampilan yang sangat menarik dan atraktif. Contoh lain dari seni pertunjukan adalah sisingaan. Sisingaan adalah kesenian khas Sunda yang menampilkan 2-4 boneka singa yang diusung oleh para pemainnya sambil menari. Sisingaan sering digunakan dalam acara tertentu seperti pada acara khitanan. Foto pertama adalah rumah tradisional Sunda Suwunan Julangapak di Papandak, Garut. Foto kedua adalah tari jaipong, yaitu paduan tari ketuk tilu dan tari gendong pencok. Foto ketiga adalah angklung. Angklung dibuat dari bambu dan dibunyikan dengan cara digoyangkan. Foto keempat adalah foto dari karya sastra Cariosan Prabu Siliwangi. Dan foto kelima adalah foto dari wayang golek. Sistem kekerabatan suku Sunda. Sistem kekerabatan masyarakat Sunda ialah bilateral atau garis keturunan ditarik dari pihak bapak dan ibu. Sistem kekerabatan suku Sunda dipengaruhi oleh 1. Adat yang diteruskan turun-menurun. 2. Agama Islam sudah lama dianut oleh sebagian orang Sunda. Karena itu, sangat sulit membedakan mana adat, mana agama, sebab kedua unsur tersebut terjalin sangat erat menjadi kebudayaan orang Sunda. Di Sunda sendiri terdapat beberapa istilah-istilah untuk menunjukkan hubungan kekerabatan. 1. Saudara yang berhubungan langsung dan vertikal, yaitu anak, incu atau cucu, piut atau buyut, bau, janggawareng, udek-udek, dan gantung siwur. Kedua, saudara yang berhubungan tidak langsung dan horizontal, seperti anak paman, bibi atau uwa, anak saudara kakek atau nenek, dan anak saudara piut. Ketiga, saudara yang berhubungan tidak langsung dan langsung serta vertikal, seperti keponakan anak kakak, keponakan anak adik, dan seterusnya. Sistem religi di suku Sunda. Suku Sunda memiliki 4 kepercayaan. Yang pertama ada kepercayaan Sunda Wiwitan. Kepercayaan ini adalah kepercayaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur, atau dengan kata lain animisme dan dinamisme yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Di kepercayaan ini memiliki unsur monoteisme, yaitu adanya Sang Hyang Kersa atau yang berarti yang maha kuasa. Yang kedua ada ajaran Madrais. Ajaran ini mengajarkan agama Islam berdasarkan kepada kepercayaan Sunda kuno, yaitu kepercayaan Pikuku Tilu. Ajaran ini sudah ada sejak 1921. Yang ketiga ada spiritualisme Purbajati atau spiritualisme Prajati. Spiritualisme ini adalah spiritualisme yang membebaskan dan membawa perubahan. Ajaran ini memiliki sebuah kitab suci yang disebut Buku Budidaya, dan ajaran ini sudah ada sejak 1935. Yang keempat ada ajaran agama Kuring. Agama Kuring ini berarti agama saya. Agama ini dibuat oleh Mei Kartawinata di Ciparayu, Bandung pada tahun 1927. Upacara adat yang sering dilakukan di suku Sunda. Yang pertama ada upacara adat Tingkeban.
Upacara ini dilakukan untuk ibu hamil berusia 7 bulan. Upacara ini dilakukan dengan memandikan ibu hamil dengan 7 macam buah, 7 kain, dan air kembang 7 rupa dilakukan oleh 7 keluarga. Yang kedua, ada upacara adat Dana Mandingan. Upacara ini diadakan untuk ibu hamil berusia 9 sampai 12 bulan. Yang ketiga, ada upacara Nenjerak Bumi. Upacara ini dilakukan untuk bayi dengan memukul aluh ke arah bumi sebanyak 7 kali di dekat si bayi, dengan tujuan agar si bayi tidak mudah takut. Yang keempat, ada upacara Nurunkan. Upacara ini membawa bayi pertama kali ke halaman rumah. Yang kelima, ada upacara Cukuran. Upacara ini dilakukan untuk bayi berusia 40 hari dengan cara memotong rambut si bayi untuk membersihkan rambut bayi dari segala macam najis. Yang keenam, ada upacara Gusaran atau Peperan. Upacara ini dilakukan untuk anak perempuan berusia 7 tahun dengan meratakan giginya dengan tujuan agar terlihat lebih cantik. Lalu ada upacara kematian. Upacara kematian di suku Sunda disebut sebagai upacara tahlilan. Upacara ini biasanya dilakukan sebanyak 7 kali, yaitu yang pertama pada saat hari pertama wafatnya, lalu hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, 100 hari, 1 tahun, dan 1000 hari. Sistem teknologi suku Sunda. Sistem teknologi dan peralatan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam suatu kebudayaan, yaitu merupakan perkakas yang membantu masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan penunjang kehidupan pribadi dan sosialnya. Sistem peralatan yang terdapat di masyarakat Sunda adalah senjata tradisional kujang. Kujang hanya disimpan di rumah sebagai pusaka untuk melindungi rumah dari bahaya dengan meletakkannya di atas tempat tidur. Seiring berkembangnya teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi, kujang juga mengalami perkembangan bentuk, fungsi, hingga maknanya. Dari alat pertanian menjadi benda yang mempunyai karakteristik tersendiri dan cenderung sebagai senjata yang bersifat simbolik. Berdasarkan fungsinya, kujang terbagi menjadi 4. Di antaranya, yang pertama, kujang pusaka, melambangkan keagungan dan perlindungan keselamatan. Yang kedua, kujang pakarang, digunakan untuk berperang. Yang ketiga, kujang pangarak, sebagai alat upacara. Dan yang keempat, kujang pamangkas sebagai alat berladang. Teknologi di masyarakat Sunda saat ini sudah berkembang pesat. Masyarakat saat ini sudah banyak mengenal dan bahkan memiliki benda-benda elektronik. Tetapi, adapun masyarakat Sunda yang masih kental dengan adatnya dan menghindari tentang adanya teknologi dan unsur modern. Nah, dari penjelasan tadi, apakah kalian ada yang kurang mengerti? Jika kalian kurang mengerti, boleh ditanyakan di dalam kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.